Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, sahabat semua, masyarakat yang menyukai soto kulyo atau es yuri. Masih banyak yang ditanyakan kepada kita berkaitan kemana sih arah kerja di es yuri atau soto kulyo tersebut. Perlu Bapak Ibu pahami, kita meriset soto kulyo dan es yuri itu prosesnya panjang. Hampir ya kalau dikatakan 20 tahun atau 15 tahun, antara 15 sampai 20 tahun kita sudah mengimpikan ini membuat yang namanya makanan untuk kesehatan. Nah, ini baru terwujud di tahun ini. Jadi kenapa kita memilih makanan ya bentuknya soto? Karena soto sudah dikenal oleh masyarakat secara luas, kemudian mereka sudah familiar dengan rasa soto. Kemudian ketika mereka disuruh untuk berobat, biasanya mereka malas, tidak ada waktu, mahal dan sebagainya. Maka kita berusaha mencegah, membantu pemerintah mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang lebih berat dengan dihadirkan soto kulyo dan es yuri. Nah, sebelumnya sebelum saya menjelaskan tentang masalah soto ini, saya jelaskan tentang penyakit ya. Penyakit secara umum ada 3, kelebihan, kemacetan, kekurangan. Semua dalam bentuk apapun, kalau nggak lebih, macet, kurang. Kalau lebih dibuang, kalau macet dilancarkan, kalau kurang diisi. Nah, soto dan es adalah sesuatu yang dimasukkan. Berarti apa? Kita mengarah kepada kasus defisien atau kekurangan. Nah, kasus defisiensi atau kekurangan secara umum, karena ini dibagi 2, kekurangan ini dibagi 2, energi dan materi. Nah, kekurangan secara umum itu gejalanya jelas, 3L, lemah, letih, lesu. Kalau kita sering lemah, letih, lesu, berarti kita sudah masuk ke tahapan defisiensi atau kekurangan. Nah, ini penyebabnya 1, kelelahan sangat. Misalnya bekerja yang kadang berlebihan, fisiknya terkuras energinya, jarang olahraga lagi. Kemudian yang kedua, dia berpikir sangat keras. Dengan berpikir sangat keras itu menguras darah dan energinya dia. Kemudian pola makan yang tidak baik, tidak cukup, tidak kenyang tapi tidak memenuhi gizinya dan sebagainya, ini akan menyebabkan penyakit defisiensi. Nah, pintu pertama ini ada 2 ya. Di energi pintu pertama di fungsi energi itu Qi, kalau bahasa Cina itu Qi, energi itu Qi. Qi itu artinya energi yang menggerakkan organ. Jadi organ itu jantung bergerak, paru itu ngembang-ngempis, kemudian sistem cerna menggiling, itu semua membutuhkan energi untuk menggerakkan. Kalau untuk selain dia menggerakkan, kemudian untuk supaya tidak lelah dan berkesinambungan, berarti dibutuhkan materi, darah, cairan, terus materi dasar. Nah, ini berarti 2 ini adalah yang membangun tenaga manusia. Maka kalau ini 2 kurang, maka muncul defisiensi. Yang pertama kita bahas tentang pintu pertama, pintu energi. Pintu energi itu ada, nanti energi itu akan memperkuat paru, jantung, limpa, mingmeng atau ginjal api. Nah, ini kalau ini lemah, pintu ini lemah, itu gejala khasnya muka pucat, pucatnya putih. Itu yang pertama. Kemudian napasnya pendek, jalan sedikit terus napasnya ngos-ngosan, naik tangga napasnya ngos-ngosan. Kemudian sulit keluar keringat, walaupun dia berolahraga keringatnya hanya sedikit keluar. Atau dia berkeringat, sehabis berkeringat dia lemas. Kadang ke kamar mandi sulit BAB, kemudian dia duduk keringat dingin, kemudian lemas. Atau berjalan tahu-tahu, atau dia diam bergerak sedikit terus keluar keringat dingin terus dia lemas. Ini sudah masuk kepada kelemahan fungsi energi, yaitu ada di paru, jantung, limpa, dan ginjal. Ini nanti saya tidak menjelaskan secara utuh banyak karena ini pembahasannya panjang lebar. Yang penting kita buka di prinsip-prinsipnya dasar. Nah,
ini kelemahan di energi. Kalau ini tidak diatasi, karena kita tidak tahu, hampir dikatakan masyarakat umum tidak tahu, sehingga tidak mengatasi persoalan ini, maka muncul nanti apa? Kaki tangan dingin. Gejala khasnya itu kaki tangan dingin. Nanti kakinya bengkak. Nanti di situ mulai jantungnya bengkak, parunya terendam air. Kemudian kalau makan begah. Kalau habis makan itu penuh rasanya atau malas makan. Kemudian muncul asites, perutnya buncit, penuh dengan cairan. Nanti sulit kencing. Terus nanti reproduksinya lemah, sel telurnya lemah. Kemudian pergerakan sperma juga lemah. Kemudian pinggangnya lemah dan sebagainya. Napasnya semakin pendek, nanti kalau di jantung muncul jantung koroner. Itu di sini. Nah, kalau tidak bisa diatasi lagi, masuknya ke gagal organ. Itu gagal fungsi, itu masuk ke jantung dan memang. Nah, ini menuju kepada kematian. Makanya kita mencoba mencegah ini, pintu pertama di energi ini dengan apa? Bumbu kuahnya dari soto kulyo itu arahnya ke sini. Nih, ya. Nanti bumbu kuahnya soto itu menghilangkan lemah, letih, lesu, napasnya pendek, menghilangkan cairan-cairan yang tidak terdistribusi di dalam tubuh kita dan sebagainya. Kemudian orang yang sulit berkeringat akan keringatnya akan keluar. Itu di situ. Kemudian ketika masuk ke materi, ini materi gejalanya kalau kurang darah itu matanya kabur, kemudian semutan, kemudian kalau kekurangan cair pinggang, lutut, kemudian dada itu terasa panas, keringat malam dan sebagainya. Ini juga orangnya jadi kalau ngelihat sinar itu silau. Nah, makanya materi ini kita adakan di sini. Daging. Nah, kalau cairan di sini kan kuahnya ya. Kalau bumbunya itu arahnya ke energi, kuahnya arahnya ke cairan. Kemudian ini kuah air ya, air murni tanpa kuah. Tapi kalau air murni dicampur kuah nanti namanya energi yang basah karena ada cairan. Nah, daging sapi, ada nasi, toge, kemudian sate, gorengan, ini menambah materi darah. Jadi kalau kita makan soto kemudian apa yang kita makan tambahannya itu semakin banyak, maka itu akan semakin memperkuat di materinya. Jadi ininya kuat, di sininya kuat. Nah, kemudian kalau kita ingin dapat zinc-nya, ini khusus di zinc ya, materi dasar yang untuk nambah sperma, kemudian membuat sel telurnya juga bagus. Ini kita ambil kuning telur. Nah, kalau bisa bebek. Nah, kuning telur mentah dari bebek. Ini mentah ya. Nah, itu nanti dapat materi ini. Karena dari kuning telur mentah itu nanti kebutuhan nutrisi di seluruh tubuh kita tercukupi. Mulai dari kulit, mulai dari jantung, mulai dari darah, sperma, sel telur, ini akan penuh nanti. Nah, ini namanya soto kulyok. Nanti namanya soto kulyok ditambahi lava. Nah, lava ini karena kuning telur mentah. Kalau bisa minta kuahnya yang panas supaya kuning telurnya kalau bisa 2 langsung dimasukkan. Nah, kebanyakan orang yang defisien, kekurangan begitu makan soto itu langsung energinya naik. Cuma dia akan menjadi lemah ketika ini ada perlawanan. Perlawanan itu karena ini kurang, maka perlawanannya itu yang sifatnya berlebih. Nah, ini contoh habis makan soto kemudian kita minum jus. Minum jus, yogurt, kemudian air kelapa, kemudian kita makan buah-buahan yang asam, itu drop kita. Jadi energi ini naik, yang lain turun. Nah, ini jadi masalah. Nah, ini supaya diketahui. Jadi kalau sedang kita kondisi defisien, berarti kita menghindari terlalu banyak makan buah-buahan, jus, air kelapa, susu, coklat, yogurt dan sebagainya. Nah, ini ada es uri.
Ini sebenarnya muncul ketika saya tidak bisa minum es. Kalau minum es pinggangnya pegel, kemudian drop dan sebagainya. Maka es yang ada ini kan ada isinya alpukat, kemudian ada isinya apa lagi? Sebenarnya kalau lengkap itu ini tepung, kanji, ini untuk dawetnya, kemudian ada nangka, kemudian ada santan ya untuk ininya santan dan sebagainya. Ini gula. Nah, ini bedanya dengan soto di mana? Nah, alpukat, tepung, kanji, nangka ini bukan untuk menambah darah ini. Walaupun dia materi, tapi lebih banyak kepada kecairan. Walaupun dia bisa menambah materi darah, tapi bukan ke darah yang inti. Kalau darah inti kan berarti ada dua makanan pokok kita, karbohidrat sama protein hewani. Dua ini inti makanan terbesar pada tubuh manusia. Yang lainnya adalah tambahan sayuran, buah-buahan itu tambahan. Maka dengan adanya buah ini kita mengarah kalau soto kulyok ini ada di level ini panas ya. Panasnya di level ini ketemu dengan cairan di sini sama darah tapi dikit banget, pelembab lah ya. Nah, ini baru di esyuri. Jadi pada orang yang ususnya gerak peristaltiknya lemah, tetapi juga kekurangan pelembab untuk bisa mendorong feses, maka esyuri ini akan merangsang BAB. Jadi lebih mudah lagi gitu. Kemudian kita bisa menikmati es tapi pinggang tidak pegal. Di musim di pegunungan yang dingin kita minum es tapi perut kita tidak senep ya, tidak dingin, tidak kemudian kolik gitu atau diare karena ada ramuan yang sifatnya panas. Maka ini kayak bumbunya ini di bumbu sirupnya ini arahnya ke sini semua. Lengkap dari paru, jantung, limpa ke ginjal api atau mingmeng itu sudah ada di esyuri, sudah ada di kulyok. Nah, pengikatnya, pendampingnya, keseimbangannya itu ada di materi, ada di sini. Nah, kalau soto memang dia untuk makanan, maka ada di sini, ada di daging sapi, nasi, toge, sate, gorengan. Terus kalau biasanya pada sebagian nggak doyan ya, tapi kalau dia mau memperbaiki diri, ini kuning telur bebek. Itu nanti HB yang rendah naiknya cepat sekali. Dengan adanya kuning telur bebek dicampur kuahnya, itu energinya cepat. Kalau bisa kuning telurnya mentah, jangan matang. Kalau matang sudah berbeda, energinya juga berbeda. Nah, ini yang perlu kita sampaikan berkaitan dengan soto kulyok dan esyuri. Nah, ini gambarannya seperti ini. Nah, maka esyuri terutama di soto kulyok itu bisa mengatasi lemah letih, lesu, ngantukan, kurang darah. Terus kalau buat mikir lelet, lemot, terus ada awal-awal gejala tanda penyakit jantung, kakinya bengkak, udim, asal satu tidak dinetralkan, apa yang dimakan tidak dinetralkan. Maka harapan kita kalau makan soto kulyok tidak minum teh, tapi air putih hangat saja. Nah, kemudian kalau ada lidahnya agak merah, kemudian livernya agak terlalu aktif, baru ini boleh dikasih jeruk nipis. Jadi boleh dikasih jeruk nipis. Tapi kalau lidahnya pucat, saran saya tidak dikasih jeruk nipis, karena jeruk nipis itu mengurangi kekuatan energi yang ada di sini. Ini akan berkurang karena diimbangi dengan dia melancarkan dan memperlemah fungsi liver yang terlalu berlebihan. Maka tidak disarankan menggunakan jeruk nipis jika dia kondisinya lemah, letih, lesu. Tapi kalau lidahnya di pinggirnya agak merah, bolehlah dia pakai jeruk nipis. Maka kita sediakan, boleh dipakai, boleh tidak. Tapi secara umum kita buat adalah yang tidak pakai jeruk
nipis dan minumnya air putih gitu. Nah, kalau dia pesan es yuri gimana? Boleh aja gitu. Pesan es yuri itu sama-sama energinya panas itu. Sama ada cairan. Kalau bisa dijeda, itu. Kemudian boleh nggak kita makan soto kulyo atau es yuri tiap hari? Itu kan pertanyaan. Kalau saran saya es ini jangan tiap hari. Saran saya es jangan tiap hari. Walaupun kita pedagang tapi kita harus jujur dengan ilmu, kita harus jujur dengan situasi, maka kita tidak boleh membohongi dari pelanggan kita. Ini jangan. Seminggu sekali, seminggu 2 kali sudah cukup. Itu. Nah, kalau soto kulyo gimana? Tiap hari boleh. Nggak usah 3 kali lah. Sehari sekali sudah sangat mencukupi. Itu. Kita makan soto itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali aja udah cukup kalau kita tidak melanggar pantangan pada orang-orang yang kondisinya defisien ini. Tidak dilanggar. Kalau dilanggar, ya menjagalah. Dia menjaga tidak terlalu sampai ke gagal fungsi organ. Nah, ini teman-teman semua, sahabat semua, saudara-saudara semua, ini yang program kita mengeluarkan soto kulyo dan es yuri atau nanti keluar produk-produk yang lain dalam rangka untuk mengatasi, menjaga ini fungsi organ tetap bekerja dengan baik, jenengan bisa tetap sehat dengan murah meriah, dengan rasa yang enak. Ini klaim BPJS paling banyak ini di seputar ini. Ingat ya, klaim BPJS paling banyak di sini. Berarti kalau kita makan dengan benar, dengan sehat, maka soto kulyo dan es yuri supaya ikut membantu program pemerintah untuk menyehatkan masyarakat Indonesia dari penyakit-penyakit yang nanti klaim BPJS-nya akan menghabiskan dana yang besar termasuk gagal ginjal, jantung koroner, diabetes, dan sebagainya. Maka kita berharap bijaklah dalam makan dan minum, kemudian ingat ini bukan satu-satunya, tapi ini membantu. Jadi jenengan olahraga, pikiran yang tenang, kemudian diimbangi sudah makan soto ini dan es yuri ini, ngimbangi dengan makanan yang tidak memberatkan. Percuma kita kuatkan fungsi organ kita dengan soto kulyo dan es yuri, tapi kemudian kita hantam dengan lebih banyak makanan yang kemudian melemahkan tubuh kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, teman-teman saudara semua yang menyukai soto kulyo atau es yuri. Mudah-mudahan apa yang kita analisa dan kita hadirkan ke tengah masyarakat, makanan yang berkualitas kesehatan, ini bisa membantu masyarakat lebih sehat lagi. Dan ingat, soto kulyo dan es yuri letaknya di kasus defisien. Ini yang ini boleh nggak? Ini boleh nggak? Boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Kita mengambil ini karena ini yang paling banyak terjadi di masyarakat. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah wawasan bagi jenengan semua dan ini memberikan nilai kesehatan kepada kita untuk beribadah kepada Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.